Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Mahsis Pria. Pada video kesempatan kali ini di sini saya akan memberikan tips servis tutorial cara memperbaiki rice cooker nasi tidak hangat ya teman-teman. Di sini problemnya rice cooker Trisonic di sini ketika nasi matang dia tidak bisa menghangatkan nasi yang sudah matang. Dan di sini nanti apabila teman-teman di rumah memiliki rice cooker Magicom yang mana problemnya sama, teman-teman bisa melakukan hal yang serupa pada rice cooker ataupun Magicom teman-teman yang dimiliki. Dan di sini saya akan memberitahu dulu terlebih dahulu ya teman-teman problem pada kerusakan rice cooker nasi tidak hangat ketika di sini steker rice cooker pada Trisonic di sini saya colokin pada steker colokan listriknya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat indikator lampu pada rice cooker Trisonic di sini, lampu uamnya, lampu menghangatkannya nyala ya teman-teman. Dan ketika saklar di sini otomatisnya saya pindahkan. Proses untuk memasak nasi di sini bisa dilakukan ya teman-teman. Namun ketika nasinya matang di sini tidak bisa menghangatkan dan bisa menyebabkan nasi pada rice cooker Trisonic di sini bisa basi atau berair ya teman. Dan di sini bisa teman-teman perhatikan atau ketahui jika problemnya rice cooker nasi tidak menghangatkan. Nah ini uamnya nyala ya teman-teman, lampunya nasi tidak menghangatkan, dinding pada rice cooker di sini tidak ada hangat atau panas sama sekali ya teman-teman. Bisa buktikan pada rice cooker teman-teman yang di rumah yang normal ya teman. Ketika tombol WAM di sini menyala, maka otomatis dinding pada rice cooker atau Magicom di sini hangat ya teman. Karena itu proses untuk menghangatkan nasi agar nasi tetap hangat dan tidak basi. Dan di sini untuk elemen heater pemanasnya di sini tidak panas ya teman-teman ketika lampu UAM di sini menyala. Namun ketika teman-teman tekan saklar otomatisnya di sini, maka heater pemanas di sini akan panas. Dan problemnya kasusnya pada rice cooker Trisonic di sini, dinding pada bagian dalam rice cookernya tidak hangat, tidak panas. Dan di sini cara untuk melakukan dan memperbaiki rice cooker nasi tidak hangat, teman-teman bisa simak videonya. Dan buat teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, kasih komentar, share, dan juga subscribe. Oke teman-teman, di sini langkah pertama stekernya saya akan cabut terlebih dahulu agar lebih aman. Di sini kita akan buka ya teman-teman pada bagian bawah tutup rice cooker ini agak sedikit pengok. Dan di sini kita cari terlebih dahulu baut pada tutup pelindung rice cooker yang bagian bawahnya. Nah, ini ada bautnya ya teman-teman. Di sini ada bautnya, kita buka terlebih dahulu baut pada bagian tutup rumah bagian bawah rice cookernya. Nah, ini sudah terbuka. Setelah itu kita bisa tekan pada bagian dinding ini. Nah, seperti ini sudah terlepas ya teman-teman. Di sini untuk colokan ataupun rice cooker ini sudah pernah gantian ya teman. Artinya di sini dia stekernya pernah memakai atau menggunakan colokan 3, namun di sini sudah diganti dengan colokan kabel 2 seperti ini. Dan ini untuk teman-teman ketahuin, di bagian sini ada fuse pemanas ataupun fuse rice cooker atau Magicom sebagai tahanan panas ya teman. Apabila di sini lampunya tidak menyala dua-duanya, bisa kemungkinan fuse pada rice cooker di sini putus. Dan ini keseringan rice cooker ini putus menyebabkan rice cooker atau Magicom mati total. Namun di sini kelistrikan di sini pada indikator lampu layarnya menyala, maka di sini aman ya teman. Dan di sini teman-teman bisa mengetahui atau melihat pada bagian dalam bagian Trisonic ini ya teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat pada bagian
elemen ataupun termostat yang terhubung pada dinding pancinya ya teman-teman. Artinya untuk jalur saklarnya ini dia di bagian pemanasnya. Nah ini ya teman-teman, di sini bagian heater pemanasnya, dan yang menempel pada dinding pancinya ini yang di dalam. Nah ini yang saya maksud, dinding pancinya ini yang menempel di dalam. Nah ini ya teman, di sini menempel namanya termostat heater pemanas. Dan untuk mengatasi atau memperbaiki dinding ataupun rice cooker tidak hangat, teman-teman bisa melakukan mengukur tegangan daripada termostat ini terlebih dahulu, maupun melakukan percobaan mengganti alat termostat ini ya teman-teman. Dan untuk mengatasinya ini di sini nanti saya akan mengukurnya terlebih dahulu, dan di sini saya akan buka saja. Kita lihat apakah di sini tegangan pada heater pemanasnya atau termostat yang menempel pada dinding rumah rice cookernya masih terukur, masih terhubung, dan ada tegangannya. Di sini saya akan buka bautnya, dan pada bagian kuaran atau kabelnya ini saya akan lepas ya teman-teman. Di sini saya akan buka terlebih dahulu. Nah, jadi seharusnya ketika heater atau termostat ini terhubung ke listrik, dia harusnya mengoper panas ya teman-teman untuk ke bagian dinding pancinya ini. Namun di sini dia tidak panas sehingga menyebabkan dinding panci bagian dalamnya tidak hangat. Ini kita buka juga bautnya. Oke teman-teman, di sini terlebih dahulu saya akan mengukur heater ataupun termostat ini terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lihat apakah dia ada tegangannya. Apabila tidak ada tegangannya, maka sudah dipastikan termostat pemanas di sini rusak ataupun tidak stabil sehingga menyebabkan dinding ataupun rice cooker tidak bisa menghangatkan. Di sini saya akan menggunakan alat ampometer untuk mengukurnya terlebih dahulu. Nah, di sini jalurnya ini jalur AC ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa melakukan mengukur dengan cara mengetes jalurnya apakah tersambung atau terukur. Jika di sini saya akan konsletkan terlebih dahulu ya teman-teman jarum manifold yang saya gunakan untuk mengukur. Nah, ini ketika saya konsletkan layar pada ampometer di sana terbaca ya teman-teman. Dan untuk heater pemanas di sini ketika saya tempelkan pada ujung dengan ujung heater pemanasnya, nah ini tidak terukur ya teman-teman. Artinya di sini elemen pada heater pemanasnya putus. Nah ini ya teman-teman, artinya di sini heater pemanas pada rice cookernya ini di sini putus ya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman perhatikan ketika ujung dengan ujung saya tempelkan di sini tidak terukur ya teman-teman. Ini namun ketika saya konsletkan dia terukur. Dan di sini teman-teman bisa mengetes melangsungkan jalur heater pemanas ini menggunakan colokan langsung ya teman-teman seperti ini, karena di sini jalurnya AC. Artinya ketika teman-teman mengetes heater pemanas ini dengan cara kabel colokan langsung di sini disambungkan, kemudian di sini teman-teman colokin untuk memastikan jalur colokan pada heater pemanas di sini normal atau tidak. Ketika dicolokin apabila normal maka heater ini akan panas ya teman-teman. Namun ketika heater ini tidak panas maka elemen atau heater pemanas di sini di bagian dalamnya sudah putus. Dan untuk memastikan bahwa heater ini sudah putus atau rusak, di sini saya sudah memiliki heater yang masih normal atau masih bagus ya teman-teman di sini untuk membuktikannya. Nah, di sini saya akan ukur ya teman-teman dengan alat ampometer apakah terukur atau tersambung. Nah ini bisa teman-teman lihat. Nah lihat teman-teman di sini ketika ujung dengan ujung ampometernya di sini saya colokin layar pada manifold di sana terbaca, artinya di sini masih bagus, masih normal.
teman-teman bisa mengetes melangsungkannya seperti ini. Ujung kabel steker dengan ujung salah satu ini disambungkan, kemudian dicolokin. Teman-teman bisa perhatikan apakah bagian heater ini berfungsi anget atau panas atau tidak. Jika panas dia normal ya teman, namun di sini yang ini dia tidak normal. Dan di sini teman-teman bisa melakukan mengganti heater pemanas ini dengan yang sudah rusak ya teman. Dan di sini saya akan rapikan kembali ya teman. Di sini saya akan pasang saja seperti semula. Nanti heater yang rusak ini saya akan ganti dengan heater masih bagus, masih normal. Oke teman-teman, di sini cukup sekian informasi yang saya berikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.